Assalamualaikum Besem Hamasiyah. Waalaikumsalam. Hari ini Minggu tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Bulan 9 ya, 2022. Ya. Hari ini kita akan sharing ya, saya ingin membagikan tentang firman menjadi manusia atau firman menjadi daging ya. Kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal roh. Ya. Di situ juga di pasal selanjutnya sebentar, saya buka dulu Alkitab. Ayat 6-nya boleh bacakan buat saya? Roma pasal 8 ayat 6 selanjutnya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, karena keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan roh. Begitu juga dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu mengubah tentang kedagingan. Kita lihat juga di dalam pasal 8 ayat yang ketiga. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, dikatakan hukum Taurat ya tak berdaya. Jadi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan manusia. Karena apa? Yang mengubah hukum Taurat hanya mengubah tentang kedagingan kita. Itu sebabnya hukum Taurat atau di dalam bahasa aslinya hukum Torah, dalam bahasa Ibraninya Torah ya. Taurat itu bahasa Arab, Taurat gitu. Tapi bahasa Ibrani Torah. Dalam bahasa Yunani Pentakos ya. Penta itu artinya 5 ya, 5. Kopse itu artinya gulungan. Jadi di situ ada 5 gulungan. Ya. Hukum Taurat jadi ada 5 gulungan. Apa aja? Ya. Tahu nggak? Kejadian, Ulangan, Imamat, Keluaran, itu hukum Taurat itu. Ya. Makanya dibilang hukum Taurat. Apa yang di dalam hukum Torah ya, semua keinginan daging ya. Contoh kayak di Imamat ya, kan kedagingan tuh. Tidak boleh makan B2, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging onta ya, binatang yang tidak bersisik yang nggak boleh, kerang nggak boleh ya. Itu semua hukum-hukum kedagingan. Itu sebabnya hukum Torah tidak bisa menjamin manusia ke surga, karena yang diubah adalah kedagingannya gitu, bukan rohnya. Itu sebabnya Yesus hadir untuk mengubah roh manusia ya. Yang diubah sama Yesus rohnya. Firman itu mengambil daging untuk mengubah roh kita ya. Itu sebabnya banyak liturgi ibadah ya, liturgi ibadah hanya memuaskan kedagingan, bukan memuaskan roh. Ya,
dagingnya yang disentuh, bukan rohnya. Ya. Seharusnya setiap ibadah harus menyentuh rohnya. Ya. Kita lihat coba di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Jadi terkutuk karena hanya memuaskan hukum-hukum tentang kedagingannya, bukan tentang rohnya. Ya, bukan rohnya. Itu. Coba kita lihat lagi Galatia tadi ayat yang ke-6-nya. Kenapa? Di sini karena keinginan daging adalah maut. Berarti ini di dalam kitab Roma ya, Roma pasal 8 ayat 6 tadi. Coba lihat Roma pasal 8 ayat 6. Ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Gitu. Kenapa Yesus bisa membawa damai? Karena yang diubah oleh Yesus adalah roh kita, bukan dagingnya. Itu. Banyak orang beribadah tapi menyentuh dagingnya. Ya. Sukacita, nangis-nangis segala macam, tapi pulang ya biasa aja. Karena yang disentuh apa? Daging, bukan rohnya. Tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, itu sebabnya yang Yesus sentuh adalah roh kita yang diubahkan. Ya. Supaya apa? Supaya kita menyembah Allah di dalam roh, karena Allah itu roh. Ya. Dan kita bisa berteosis, bisa menyatu dengan Kristus. Ya, ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, perseteruan, permusuhan, itu keinginan daging. Ya. Ada kan? Ya, daging inginnya sembahyang. Roh maunya sembahyang, tapi daging katakan, aduh capek nih, kan gitu. Lemah nih gitu. Jadi bertolak belakang dalam perseteruan. Itu sebabnya Paulus katakan, latihlah tubuhmu di dalam kerohanian. Harus kita latih, kita paksa. Ya, paksa kita latih. Ya. Ada seseorang kalau dia awalnya tidak suka sepak bola, diajaklah, dipaksa main bola sama temennya. Lama kelamaan asik juga. Pertama dijemput, kedua dijemput, besok-besok nggak sih jemput, dia datang sendiri. Karena apa? Sudah terbiasa, terlatih. Sama dengan kerohanian. Itu. Kedagingan sama seperti itu. Ya. Besoknya kayak agak dipaksa dijemput ini. Tapi lama kelamaan malah dia yang ngajak orang. Karena apa? Sudah enjoy, rohnya sudah terbentuk. Ya, rohnya sudah terbentuk. Ya. Itu sebabnya ya dikatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa mengubah manusia. Jadi di dalam hukum Taurat, apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang dilakukan. Jangan berzina. Tapi banyak orang-orang Yahudi berzina pada saat Musa. Jangan membunuh. Banyak akhirnya orang yang membunuh. Siapa yang dilarang? Itu yang dilarang hukum, itu yang dilanggar. Saya juga bingung sama manusia itu dari dulu itu. Dari zaman Musa. Setiap yang dilarang pasti dilanggar. Makanya ada pepatah sekarang itu hukum diadakan untuk dilanggar katanya. Ya, ada pepatah-pepatah saya dengar seperti itu. Ya. Itu sebabnya hukum Taurat tidak bisa mengubahkan manusia. Hanya itulah sebabnya harus ada firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 3 tadi, ya.
Dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya, lemah gitu. Karena yang tadi saya katakan, apa yang dilarang yaitu dilanggar, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ya, karena daging memang lemah, ya. Keinginannya beda-beda. Ya. Itu sebabnya kita butuh Yesus turun ke bumi ini, firman ini turun ke bumi untuk mengubahkan kita. Ya. Jadi sebenarnya manusia butuh pertolongan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ya, kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Satu Yohanes pasal 3 ayat 5. Boleh bacakan? Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Iya, apa dosa? Apa sih dosa? Iya. Dosa dalam bahasa Ibrani hartiah. Ya, hartir. Atau dalam artian pernah lihat anak panah gitu. Ya, anak panah yang ditujukan tapi meleset, tuh hartiah. Jadi dosa itu adalah meleset, ciptaan Allah yang meleset. Ya, pelanggaran. Ya. Itu sebabnya kita butuh Yesus untuk mengubah semua dosa itu dan mengembalikan kita kepada gambaran yang awal. Ya. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu. Jadi maut itu ada karena dosa, yang saya bilang tadi, ya. Jadi roh manusia itu keluar karena memang ada dosa, harus mengalami kematian. Telah menjalar dari satu orang sehingga manusia harus mengalami kematian. Ya. Dan kitab Roma pasal 6 ayat 23 katakan apa? Upah dosa ialah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa karunianya? Karunianya itulah anugerah yang diberikan, firman menjadi manusia. Itu karunia anugerah terbesar. Ya, karya Allah yang terbesar itu. Ya. Firman menjadi manusia. Ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ya, dia yang tidak berdosa telah membuat menjadi dosa. Artinya apa? Dia yang tadinya kekal harus masuk ke dalam alam maut. Supaya apa? Supaya kita dimerdekakan kembali. Ya. Kita tahu bahwa firman tidak bisa mati. Bagaimana
Allah mempunyai visi untuk penyelamatan, firman itu harus mengambil daging. Itu sebabnya daginglah yang disalibkan, yang mati. Ya, makanya Alkitab katakan salibkan kedaginganmu. Karena Yesus sudah, firman itu sudah memberi contoh seperti itu. Ya. Coba kita lihat dalam bagaimana tentang kuasa firman itu. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 14 katakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Firman itu adalah kodrat ilahi sepenuhnya yang diberikan oleh Bapa. Manusia adalah daging yang diambil oleh rahim Maria. Itu sebabnya Yesus dikatakan mempunyai dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaan. Kenapa? Karena firman mengambil daging, ya. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan. Berarti Allah dengan Yesusnya beda nggak? Beda. Ya, firman mengambil gambaran Allah, ya. Jadi sepenuhnya ada pada Yesus, ya. Artinya kuasanya segala macam, tapi firman itu bukan Allah. Makanya itu sebabnya Yesus dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya, dia hanya mengambil. Firman itu menjadi gambaran Allah. Itu makanya dibilang hipostasis atau juga dibilang gambar ikon. Ya, kenapa kita ada ikon-ikon? Supaya kita membuktikan nih, dulu pernah ada firman menjadi manusia. Buktinya ini. Siapa yang gambar? Ayo. Siapa yang gambar ikon? Hah? Siapa yang gambar ikon? Enggak tahu. Lukas, sang penginjil yang menulis kitab Lukas, dia gambar-gambar ini. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa firman pernah menjadi manusia. Ini buktinya. Kenapa ada ikon di Yesus disalib? Untuk membuktikan bahwa Yesus benar disalib. Buktinya ini gambarnya, gitu. Gambar-gambar ini adalah teologi. Ya, Lukas melukiskan ini semua terambil dari Alkitab, dari firman Allah. Bukan sebatas untuk digambar, ya, gambar-gambar seperti ini. Lihat gambar di belakang kita, itu ada gambar gereja. Jadi seseorang yang mempertahankan imannya, dia akan terus masuk ke Fardes dari gereja tersebut. Tetapi yang tidak mempertahankan imannya, dia akan jatuh dan dimakan si iblis, Lucifer, ular besar, si naga, ya, naga tua, ular tua. Ini semua teologi adalah apa ya? Firman yang hidup. Ya, boleh dikatakan, pernah tahu nggak dongeng-dongeng yang melalui ada gambar-gambar dulu masih kecil, kayak dongeng kancil, ada gambar-gambarnya. Itu sama, firman ini Alkitabiah yang digambarkan, yang dilukiskan. Jadi bukan sembarang ditaruh seperti ini, memang ada teologinya, ada firman Allahnya. Ya, kenapa kita menunduk kepada itu? Ya, rasa penghormatan akan kebenaran itu sendiri. Ya, sama seperti Yesus
pada saat dia mengambil gulungan kitab Yesaya di sinagoge, dia angkat kitab itu dan dicium. Artinya itulah tentang yang namanya sabda Allah yang harus dihormati, ya. Apa yang memang menjadi tradisi timur yang terjadi pada tradisi para rasul, ya, dilakukan. Itu sebabnya di gereja ortodok kalau membaca Alkitab selalu mengangkat dia dan mencium. Setelah itu diangkat kembali dan diletakkan. Sama seperti Yesus pada saat dia memegang gulungan kitab Yesaya, dia angkat, dicium. Gitu. Jadi rasa penghormatan akan Alkitab, bukan menyembah Alkitab. Ya. Kalau kita tidak ada rasa penghormatan, ya bagaimana kita bisa tahu tentang Yesus itu Tuhan kalau bukan dari Alkitab? Ya. Ya, dulu saya tidak ada ya penghargaan seperti itu, bawa Alkitab ya sembarangan, baca sembarangan. Kadang-kadang Alkitab taruh di jok motor, didudukin. Kadang-kadang Alkitab ke gereja taruh di ketek. Ya. Ya. Kalah sama saudara kita tentang Islam. Islam itu kalau bawa Al-Quran nggak pernah loh diteng-teng, selalu di atas dada. Sebenarnya tradisi orang Yahudi, Yesus pun begitu. Hanya gereja-gereja Barat lahir dari Barat, sehingga kejadian tradisi para rasul sudah hilang, cuek aja. Gitu. Ya. Ya, kita kembali. Ayat 7-nya dikatakan apa? Filipi pasal 2 ayat 7-nya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama. Mengosongkan, perhatikan, bukan dikosongkan. Mengosongkan dan menjadi sama seperti manusia. Sebab ada nih ajaran yang mengatakan Yesus mati 2 kali. Karena apa? Dikosongkan. Padahal ayatnya dikatakan mengosongkan dirinya, bukan dikosongkan. Kalau dikosongkan ada yang mengosongkan. Ini pribadinya sendiri yang mengosongkan. Itu sebabnya ada ajaran Yesus mati 2 kali, ya seperti itu kajiannya. Ya, menjadi gambar, ya serupa gambarannya. Ya, itulah yang disebut tentang hipostasis. Ya, jadi firman Allah menjadi manusia, makna menjadi itu bukan hanya sebatas menjadi, tetapi apa? Mengambil. Ya. Namanya mengambil daging itu sekali menjadi manusia. Bukan berarti firman menjadi manusia, berarti Allah kalau tiap ngomong jadi manusia dong. Wah, ada nih. Ya, saudara-saudara kita yang nyerang kayak gitu tuh. Berarti kalau Allahnya orang Kristen ngomong jadi manusia dong. Wah. Dia tidak tahu makna tentang kata menjadi. Menjadi itu maksudnya mengambil daging, mengambil rupa manusia itu. Yang namanya mengambil hanya sekali. Jadi bukan setiap ngomong jadi manusia, tidak. Itulah yang disebut dengan hipostasis, realita konkret. Kenapa? Atau realita hidup. Kenapa firman Allah hipostasis? Karena Allah pun hipostasis, Allah pun hidup. Ya. Dan kata-kata itu, ya, firman Allah mempunyai hipostasis karena Allah itu sendiri mempunyai milik hipostasis juga. Karena Allah mempunyai firman. Firman itu adalah gambaran yang tepat pada Allah. Ya, kalau kita selfie, ya kan, gambar saya ada di sini. Tapi apakah ini saya oknumnya? Tidak, hanya gambarnya. Tapi mirip. Oknumnya saya. Gambarnya ada di sini. Itulah Yesus. Gambar Allah seutuhnya. Tindisan yang tepat. Ya. Kalau dibilang wujudnya Allah, ya kita telah belajar Allah tidak berwujud. Tapi jangan kita bilang Allah itu seperti Yesus, tidak.
Yang dimaksud semua segala kekuasaannya diberikanlah kepada Yesus. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Coba bacakan. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang memberi? Bapaknya. Siapa yang menerima? Yesus. Itulah gambarannya. Apa? Segala kuasa yang ada pada Bapaknya diberikan kepada Yesus. Gitu. Kuasa di surga dan di bumi. Gitu. Tapi Yesus bukan oknumnya, bukan Bapa. Dia hanya gambaran. Ya, ini sebabnya kalau kita bicara dengan mereka, ya, kenapa saat ini banyak apologet tidak nyambung? Karena menganggap antara Allah dengan Tuhan sama. Akhirnya antara apologet tidak nyambung, memperdebatkan yang hampa bagi saya. Ya. Yang satu mengatakan kalau Yesus itu Allah, lalu kenapa Allah bisa mati? Ya, itu manusianya. Berarti Allah meninggalkan Yesus dong. Ya, sesuatu yang kekal tidak akan keluar masuk. Allah itu kekal tidak? Kekal. Berarti gambarannya kekal tidak? Kekal. Kuasanya kekal tidak? Kekal. Jadi jangan salah tafsir di sini. Pada saat dia berdoa, oh dia manusia, kalahannya ditinggalkan. Gimana? Berarti itu keluar masuk dong, tidak kekal. Ya dia berdoa sama Bapaknya. Karena dia memang bukan Bapa. Tadi kan tadi dikatakan dia tidak setara, tidak mengambil kesetaraan dengan Allah, tetapi dia gambaran Allah. Nah ini kadang-kadang yang kekristenan nggak paham. Saya lihat di mana-mana kurang paham tentang hal ini. Ya sampai di manapun saya lihat di medsos perdebatan apologet, sampai dia telepon saya. Yang mau belajar, mau ini segala macam. Saya bilang, gimana bisa kita menjadi berkat? Pola pikirnya sama dengan mereka, saya bilang. Berbeda. Yesus gambaran Allah, tetapi Yesus bukan Allah. Itu sebabnya dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Dia tahu Bapaknya di surga. Kalau Bapaknya di surga pernah turun nggak? Nggak permanen. Itu sebabnya ajaran yang menyatakan bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, itu ajaran sekte Kristen Sablianisme, Oneness di abad keempat. Itunya makanya sebabnya ya semua doa dibilang dalam nama Tuhan Yesus. Padahal bukan itu maknanya. Ya. Di dalam nama itulah Yesus hadir. Ya, ada dalam diri kita. Bagaimana Yesus itu bisa ada dalam diri kita? Puja namanya. Itu sebabnya di Ortodok ada yang namanya doa puja Yesus. Di gereja Ortodok ini unik. Makanya waktu saya belajar saya juga ikut bingung. Ya. Di Ortodok ini, kalau di luar dulu saya berlomba-lomba mencari jemaat. Kalau di Ortodok enggak. Ya. Bagaimana jemaat itu bisa menyatu dengan Kristus? Itu sebabnya dikatakan 2-3 orang berkumpul
dalam namaku. Kenapa dalam namanya? Namanya yang kita puja sehingga kita menyatu. Dia hadir katanya. Dia ada dalam diri kita. Artinya di gereja ortodok ini yang ditekankan penyatuan, bukan jumlah jemaat. Saya nggak butuh jemaat banyak. Yang saya butuhkan saudara bisa menyatu dengan Kristus. Yang lain mau belajar silakan, ya. Tapi pola daripada gereja ortodok bukan berarti ayo kita cari jiwa banyak-banyak, tidak. Tidak seperti itu. Mari kita berlomba-lomba menyatu dengan Kristus. Siapa yang tidak menyatu dengan Kristus, dia di luar daripada Kristus. Dikatakan apa? Aku pokok anggur yang benar, kan gitu. Yang tidak menyatu dalam pokok anggurnya, nanti-nantinya akan dikumpulkan dan disekam, dibakar. Itu jelas sekali. Makanya begitu saya belajar ortodok, bingung saya. Biasa dulu cari jiwa, kunjungi sana, kunjungi sini. Ya. Kita yang ditekankan sesama kita jemaah, ya paling di Bible study kita tekankan ini loh cara menyatu dengan Allah, ini loh cara menyatu dengan Allah, ini loh cara menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah yang penting. Ya. Sebab di luar daripada itu binasa. Kita harus berusaha ya menyatu dalam gambarannya. Makanya unik di sini. Apalagi yang sudah mendengarkan ya, kebenaran. Ya. Saya sendiri aja ditaruh di sini. Mana pernah nomor Daniel telepon saya. Saya yang telepon dia. Seharusnya kan dia telepon saya. Gimana gini. Dia enggak. Saya teman dia, Romo saya butuh gini. Ini firman ini gimana Romo? Ini gimana cara ininya? Ya. Karena saya sampai sekarang masih belajar. Karena banyak hal-hal yang kita tidak pahami. Ya. Kemarin saya sempat sharing dengan Romo Daniel ya, malam-malam. Ya. Yang saya tanya apa? Kemana Yusuf? Bapaknya Yesus, kok tidak dicatat dalam Alkitab? Kemana dia? Jadi apa dia? Dan mati di mana? Dimakamkan di mana? Iya, tapi kan cuma sebatas itu toh. Pelayanannya? Karena manusia biasa dia. Loh kan dia bersama dengan Matius, Lukas manusia biasa. Ya, tapi dia kan enggak murid Yesus. Dipublikasikan di Alkitab. Iya, maksud saya kan dia bersama-sama dengan Yesus nih. Nah itu nantilah, karena itu jadi serangan buat saudara kita. Ya, banyak ayat-ayat yang jadi serangan. Memang kalau saya perhatikan, kalau kita kurang memahami Alkitab dan tidak memahami sejarah, goyang. Ya, ada yang dibilang, kalau kamu mengikut aku, meninggalkan orang tuamu, saudaramu perempuan, laki-laki dan istri-istrimu akan diberikan 100 kali lipat, 1000 kali lipat ganda nanti di alam yang kekal. Berarti di alam kekal kita diberikan istri-istri 1000 kali lipat dong. Matius berapa itu? Itu jadi serangan. Nah itulah sebabnya saya sering belajar kalau malam itu sama Romo Daniel, sering sharing ya tentang hal-hal itu. Nah banyak Alkitab loh, kaya sekali yang kita belum pahami, kita gali, ya kaya sekali. Ya. Saya baru di ortodok inilah baru mau belajar lagi menggali Alkitab. Ya, karena banyak hal yang memang saya belum pahami tentang hal itu. Ya, itu sebabnya kita butuh Bible study ya seperti itu. Untuk kita sama-sama belajar menggali.
Ya, kita lihat lagi dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 tentang kemuliaannya. Boleh bacakan Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu dia. Dan gambaran wujud Allah. Dalam bahasa Yunani gambaran itu ikon. Nanti lihat tuh teks aslinya dalam Alkitab bahasa Yunani. Itu tertulis kata ikon, gambaran. Ya. Dikatakan di sini ya, dikatakan dalam konteks bahasa aslinya apogasma, pancaran, ya, atau cahaya, pancaran, gitu. Tisdoksa, dari kemuliaan, kai krektir, tindisan tepat, tindisan. Kai krektir itu tahu stempel, tindisannya sama dengan di stempel, itu dia. Dalam bahasa Yunani, kai krektir, tis hypostasis atau hypostasis, ya. Berarti firman itu adalah hipostasis, realita hidup konkret. Ya. Itulah firman yang terjadi. Itu sebabnya kedagingan kita harus dimerdekakan oleh firman-Nya. Ya. Kita lihat lagi. Ya, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Kenapa penyebab Yesus mati berbeda dengan kita? Yohanes 10 ayat 17 dan 18, boleh bacakan? Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu dia. Kalau manusia mati karena dosa, Yesus tidak satu pun yang dapat mengambil nyawa, kecuali apa? Kehendaknya sendiri. Ya. Karena dia tahu di mana tempat dia berasal, dia paham. Ya. Itu hebat. Makanya apa yang dia katakan itu benar. Ya, dia katakan, ya, dikatakan Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Gitu. Kembali kemana dia? Dia tahu di mana tempatnya, asalnya. Makanya kalau Yesus bicara tentang Pardes, tentang surga, ya, saya percaya karena dia asalnya dari sana. Tapi kalau ada orang ngomong tentang surga tapi belum pernah ke sana, bagi saya bohong. Dia tahu, makanya dia akan kembali ke tempatnya. Dan dikatakan tidak seorang pun yang mengambil daripadanya, melainkan aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Kenapa? Karena memang kuasanya sudah diberikan oleh Bapaknya. Kepada aku telah diberikan kuasa. Itu dia. Itu sebabnya dia bisa mengambil dan dia bisa, ya, menerima kembali. Itu.
Jadi kematian Yesus itu beda dengan kematian kita. Kalau kita mati karena memang dosa, ya. Kita lihat lagi dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi matinya Yesus oleh kehendaknya, bangkit oleh kuasanya. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada gambaran yang telah rusak, menyatu kembali dengan Kristus. Ya. Karena dosa itu ia harus masuk ke dalam alam maut agar dia bisa menang, mengalahkan maut. Untuk mengalahkan maut harus mati, dan matinya karena kehendaknya sendiri dan bangkit karena kuasanya. Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu sebabnya kalau kita ingin hidup kekal, harus menyatu dengan Kristus. Kenapa? Karena maut tidak berkuasa lagi, kematian tidak berkuasa. Pada saat kita menyatu dengan Kristus, artinya otomatis maut tidak berkuasa atas diri kita, dan kita kembali kepada hidup kekal. Nanti kalau yang sudah menyatu sama Kristus, meninggalnya bukan karena dosa. Masih, tapi kita kembali dalam gambaran. Karena dampak dosa itu sendiri, manusia harus menyatu. Jadi gambaran kematian inilah pemberontakan manusia pada saat manusia Adam, pemberontakan pertama, sehingga manusia harus mengalami kematian itu. Kematian, pemberontakannya inilah lambang daripada kematian itu sendiri. Yesus masuk dalam kematian, artinya apa? Memperdamaikan pemberontakan manusia dan langsung Yesus bangkit. Untuk apa? Untuk setiap yang percaya dan masuk ke dalam Yesus, dia akan kembali kepada hidup yang kekal. Makanya di dalam Yesus katakan, walaupun dia sudah mati, dia hidup. Orang yang tidak kembali dalam hidup kekal berarti hidupnya dalam kebinasaan, kekekalan. Itu kan Yesus gitu loh. Iya. Jadi kalau kita udah menyatu dengan Tuhan Yesus, gimana kita? Kita berarti hidup dalam kekekalan apa yang ada daripada Yesus. Itu. Sekalipun kita masih ada di dalam dosa gitu kan, namanya kita sudah menyatu dalam Kristus. Tapi kan sebagai manusia, sebagai daging kan kita sering juga berdosa gitu. Memang itu sebabnya harus dilatih tubuh kita, yang saya bilang tadi, penyatuannya. Yang pertama ya, itu melewati baptisan. Yang kedua tentang liturgi sembahyang segala macam. Kayak juga yang namanya puja Yesus. Yang ketiga perjamuan kudus. Itu penyatuan semua pada ilahi. Ya, memang banyak orang menyatakan, bagaimana kita kan hidup di dunia. Itu sebabnya di dalam gereja ortodoks ya, sebenarnya kita 3 kali saja tidak ikut sembahyang tipika, itu ada pengakuan dosa. Harus ada pengakuan dosa. 3 kali tidak ikut sembahyang ya. Setelah itu apa? Tidak mengikuti perjamuan kudus, itu ada pengakuan dosa. Nah, apa yang memang kita pernah lakukan, itu di ortodoks ada pengakuan dosa.
ya, untuk terus dihapus dosanya menjadi 0. Ya. Nah, setelah itu apa? Dilatih tubuh kita dalam puja Yesus. Kemarin saya bawa yang namanya combo skinny, itu puja Yesus. Ya. Kalau kita lagi kayak senggang-senggang ya, misalnya kayak Bu Ferdi sama siapa, Mama Ocha lagi dagang nunggu pembeli, coba combo skinny. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, kasihilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, kasihilah kami orang berdosa ini. Terus saja. Kalau kita lakukan itu, ya, kita punya pikiran nggak untuk ngomongin orang? Itu namanya puja Yesus. Iya. Puja Yesus, anak-anak yang hidup, ampuni, kasihanilah Kami orang berdosa ini. Itu yang disebab di dalam di dalam namanya dia hadir. Bukan berarti jadi doa di dalam nama Tuhan Yesus, nggak gitu. Di dalam namanya, kuasa namanya, Yesus itu hadir. Bagaimana? Puja Yesus. Jadi sekarang dibalik. Setiap doa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak seperti itu, bukan sebatas tengah ucapan, tapi nama itu, ya, nama itu kita terus lantunkan sehingga Yesus hadir di dalam mana? Dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Coba, kalau kita sering puja Yesus dan sering misalnya ya bisa, apalagi bisa sehari 7 kali sembahyang, pernah nggak berpikir untuk berbuat dosa? Saya tanya. Nggak mungkin, nggak bakal ada itu. Ya, puja semua tidak puja, nggak ada. Makanya di ortodok ini ya tidak ada ya untuk ngobrol, ngomongin orang ini. Usahakan kita menyatu dengan Allah. Itu. Ini yang ditekankan. Ya, mau ketemu ortodok dimanapun pasti sama penekanannya. Penyatuan dengan Kristus. Karena kalau tidak menyatu, binasa. Ya kan? Coba baca tentang pokok anggur yang benar itu. Di luar dari rantingnya, dikumpulkan, dibakar. Berarti kita harus menyatu dalam pokok anggur itu. Ya. Ada lagi yang saya tanya, kalau ortodoks itu kebanyakan masih komunitas kecil gitu loh. Komunitas kecil seperti ini, oke, kita bisa menyatu, kita menjamin diri kita itu bisa menyatu gitu. Kalau kita udah komunitas besar, apakah kita bisa jamin kalau kita bisa menyatu dengan Tuhan gitu? Iya. Di ortodok ini sebenarnya komunitas terkecil hanya di Indonesia, di luar negeri mah banyak. Besar-besar gerejanya. Ya, kita tidak mengajar, itu sebabnya kalau komunitas besar tetap artinya fokus dalam pengajarannya tentang penyatuan. Ya. Mana pernah selama Ibu Ocha datang bergabung, belajar, pernah dengar, ayo ibadah, kalau nggak ibadah tidak diberkati. Yang selalu tentang kealahan, keesaan, siapa Yesus, siapa Firman, siapa Roh Kudus. Itu yang memang kita butuhkan. Ya, sebab kita kan awalnya diciptakan segambar, serefleksi dengan Allah. Itulah cara penyatuannya juga sama. Ya. Itu sebabnya kalau walaupun dengar video-video YouTube Romo Daniel segala macam, pasti penekanan tentang penyatuan semuanya. Itu penekanan penyatuan. Bagaimana kita bisa menyatu, hidup kudus segala macam. Ya. Memang banyak orang katakan, bagaimana kita bisa hidup kudus? Kita kan masih di dunia ini masih daging gitu. Ya nggak bisa kalau hanya ibadah seminggu sekali. Coba ikutin ortodok. Apalagi kalau udah bisa sehari 7 kali. Apa daging itu nggak kalah sama roh kita?
pasti kalah. Cara penyalipan daging itu seperti itu. Bukan dibacakan, "Woi, salibkan dagingmu, gimana caranya? Begini, salibkan daging." Mana bisa, ibadahnya seminggu sekali. Dan nggak tahu siapa Yesus, siapa Bapa, dan bagaimana. Itu. Sebabnya ortodok ini walaupun besar, tetap khotbahnya ya seperti itu. Pencerahannya ya seperti itu. Yang diajarkan di sini ya tentang kembali dalam kodrat ilahi, ya, kembali dalam kodrat ilahi. Semua yang diajarkan 12 murid para rasul itu yang diajarkan kembali. Coba kita lihat ya di dalam awal ya tadi Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pohon apa nih yang kayak gini? Pernah temuin nggak? Pohonnya bisa menarik hati. Apa hubungannya pohon dengan hati? Ini hanya tanda pengetesan manusia, sebab manusia diciptakan awal belum sempurna. Ya, masih ada pilihan. Beda dengan Lucifer. Lucifer itu malaikat yang luar biasa, dia punya kuasa loh. Dikelilingi banyak penyembah. Ya. Itu Raja Tirus simbolik daripada Lucifer. Dia dikelilingi penyembah. Bukan berarti Lucifer itu pemimpin pujian. Mana ada. Dia dikelilingi oleh penyembah yang memuji Lucifer. Itu sebabnya Lucifer di situ memberontak, ingin menjadi Allah. Karena banyak yang menyembah. Iya. Itu sebabnya pada saat dia jatuh, dibawalah pengikut dia sebagian. Karena di situ banyak penyembahan yang memuji Lucifer. Nah, gereja-gereja barat mempunyai pemikiran bahwa Lucifer pemimpin pujian. Suaranya bagus. Enggak seperti itu. Dia berkuasa, Lucifer itu. Kenapa banyak penyembahnya? Karena memang dia luar biasa. Malaikat pada saat itu. Malaikat kan ada ini-ininya golongan. Lucifer itu salah satu malaikat. Iya, dulunya kan dia sebagai ketua malaikat di surga di Taman Eden. Itu sebabnya Lucifer bisa masuk ke Taman Eden. Waktu Taman Eden diturunkan dari surga menjadi tempatnya Adam. Ya. Kenapa Lucifer bisa masuk? Orang dulu rumahnya. Oh, berarti Adam diciptakan itu langsung memang di surga dia ya, Pak ya? Di Eden, Bu. Iya, maksudnya di taman. Diletakkan. Iya. Beda dengan surga. Iya, Taman Eden. Taman Eden. Ya. Eden itu kastil. Eden bahasa Ibrani. Bahasa ininya kastil. Kastil itu ini tembok. Jadi satu taman yang ditembok, dipagari. Itu. Jadi apakah juga Tuhan menciptakan malaikat gitu? Termasuk Iya. Lucifer? Iya. Penciptaannya dia sempurna. Itu sebabnya pada saat Lucifer jatuh tidak bisa ditobatkan kembali. Karena memang penciptaannya sempurna. Pekerjaan malaikat itu apa rupanya? Kenapa? Pekerjaan malaikat. Kenapa mereka bisa berkuasa gitu loh? Ya dia kan punya geng ketua kayak Mikael, Lucifer ini ketua-ketua malaikat. Itu. Dia pekerjaannya ya membantu Allah dalam semua segala alam semesta ini. Nantilah
kita belajar tentang peperangan malaikat ya, di Bible Study, supaya kita paham juga siapa Lucifer. Karena ini banyak konsep masih terbawa konsep barat nih. Lucifer suaranya bagus segala macam, ya tidak seperti itu. Nanti kita belajar di Bible Study. Kalau di gereja kami bilang kalau Lucifer itu adalah seorang pemimpin pujian karena memang suaranya bagus gitu. Jadi karena dia sombong, karena suaranya bagus, dia sombong jatuh ke bumi. Iya, itu dari mana? Kan nggak ada ayatnya itu. Nggak ada sih, tapi memang itu ceritanya gitu. Iya kan, cerita dongeng. Nah, nanti saya bukakan tentang yang Raja Tirus, itu simbolik Lucifer. Ya, di kitab Kejadian. Nantilah di Bible Study kita sharing tentang hal itu. Ya, jadi dikatakan perempuan itu melihat semua baik. Itu sebabnya dia tertarik sehingga menjadi kodrat kemanusiaan. Ya, jadi manusia itu masih ada dua pilihan nih. Mau dia sepenuhnya gambaran Allah atau menjadi manusia, karena memang penciptaannya dari tanah tapi dihembuskan roh. Itu. Ya kan? Coba lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. Baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu dia. Kalau malaikat, ya dia dari terang, ya. Beda. Tapi sampai sekarang Taman Eden itu masih ada. Ada di Irak, fosil-fosilnya di Irak. Ada di Irak. Iya, Urs Kasdim. Urs Kasdim itu Irak. Kan ada Alkitab tuh Urs Kasdim. Iya. Nah itu Irak. Iya, fosil-fosilnya, bekas-bekas sungainya ini ada. Sejarah itu kan sejarah. Ya, bukan di sana. Nih saya dengar nih kadang-kadang guru sekolah minggu ngajar nih, Adam dijatuhkan dari surga, untung nggak gepeng. Sering tuh saya dengar tuh anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu ngajar tuh. Adik-adik, karena Adam melanggar lalu dibuang oleh Allah dari surga, dijatuhkan ke bumi. Untung nggak gepeng itu Adam. Bayangin itu dijatuhkan dari surga ke bumi. Ya. Kasihan kalau akhirnya ya anak-anak kecil itu tertanam ya taunya begitu. Surga Adam dibuang dari surga. Jadi masalah pohon tadi lah Pak, masalah pohon kehidupan, itu maksudnya pohon gimana? Ya sebenarnya bukan masalah pohonnya itu. Memang Allah itu menciptakan pohon mungkin seperti apa, itu kan simbolik semuanya. Intinya bukan masalah pohon. Masalah nih si manusia mau taat nggak? Untuk menguji mungkin pohon itu. Iya, ini masalahnya bukan masalah benda itunya. Bukan pohonnya gitu kan? Seberapa sih buah bagi Allah? Maksudnya mungkin bagi manusia diciptakan Allah itu pohon apa? Pohon kehidupan untuk menguji manusia. Coba kalau dibikin buahnya ranum enak sekali rasanya, mungkin itu kan di manusia. Iya, apalagi manusia itu adalah yang diciptakan Allah segambar, otomatis kan kasihnya sama, iya kan? Terus kalau kasihnya sama, seberapa sih buah itu? Bagi Allah tuh nggak ada harganya. Yang Allah ingin lihat, ya kamu taat nggak? Itu bukan masalah pohonnya, bukan masalah buahnya, itu nggak dipermasalahkan. Ketaatan manusia Adamnya ini mau taat nggak? Itulah ujian pertama. Kalau dia taat, dia akan segambar sepenuhnya. Kita tetap hidup di Eden, tidak mengalami kematian. Itu masalah. Tapi memang sudah digariskan. Tuhan merasa itu ya Pak? Ya tidak.
Berarti memang salahnya manusia itu ya. Loh, iya, jangan dibilang manusia ingin bertobat, tapi kan tergantung langkahnya. Tapi kalau umpamanya Adam tidak taat, bisa aja memang kita nggak ada manusia gitu loh, nggak ada manusia di Indonesia atau di Amerika atau di mana. Ya kita belum tahu, belum begitu tahu apa rencana Allah, kan kita nggak paham, gitu. Jadi bukan masalah seperti buahnya, pohonnya, tidak. Ya contohlah sekarang lah kita ya, kalau kita boleh jujur, ya. Dalam roh kita, ya dalam roh kita itu ada rasa tuh. Wah, contoh ini Bible study, kita tahu. Oh ini ada sembahyang, kita tahu. Tapi daging kita males nih. Malas, nggak ada waktu. Iya, itu kan tergantung langkahnya kan. Iya betul juga Pak. Karena Iya. saya seringkali kalau hari Rabu mau ngajak Bapak sepeda, tapi mulut saya Rabu kunci. Rabu selalu mau ajar, tapi nggak keluar gitu. Nggak keluar. Nah itu kan tergantung langkahnya. Tapi roh kita menurut kan. Iya. Saya mau ke sana nih. Tapi daging kita itu berat kalau nggak kita latih. Berarti kan di situ ada pilihan kita sendiri, bukan dari Allahnya. Gitu. Ada pilihan dari diri kita, itu maksudnya. Sama dengan Adam pada saat itu. Jadi pilihan pada dirinya sendiri. Itu. Iya, setiap hari Rabu pasti anak kuliah. Tapi sudah jam 7 sekarang. Jam 7 bisa. Jam 6 kadang-kadang Pak sepeda itu tengok masih dilarang. Mana aku mau Kalau belajar, gitu-gitu terus. jam 6 itu hanya hari Sabtu. Karena itu tutup Sabat. Sembayang tutup Sabat. Hari Rabu mana ada lagi? Ada. Bayang loh Pak. Kenapa di Rabu? Rabu itu memperingati tentang Siapa bagaimana Yesus? mengenang Siapa Yudas yang sering ya, terus, nah? mengkhianati Yesus. Pas hari Rabu. Iya. Apa dia sembahyang? Hari Jumat itu kematian. Nah, karena saya gitu mau mengingatkan tapi nggak pernah keluar. Hari Sabtu. Hari Rabu itu Sabat. bukannya menggantikan yang seperti yang Itu nanti, kita sabat. Biasanya kita Sabat kalau hari Yahudi. Rabu kesini sembahyang dulu. Jadi Karena di situ sembahyang kita kalau Bible study dibilang itu. sembahyang senja. Iya kan? Nah, sembahyang senja itu mengingat juga tentang bagaimana Yesus diturunkan jasadnya dari salib dan dimakamkan jam 6. Maka jam 6. Gitu. Oh, berarti memang semuanya ada di firman ya. Oh, iya. Semuanya ada. Kenapa kita sembahyang jam 9, tipika? Karena itu pencurahan Roh Kudus, kisah para rasul. Bukan dibuat-buat manusia ya. Enggak. Waktumu ada gitu, ayo kita buat hari Rabu kan gitu kan. Nah, tipika itu sebenarnya bisa kapan saja, bisa jam berapa aja. Tapi diambil bisa jam 3 misalnya. Jam 6 bisa, jam 7 bisa. Tetapi perjamuan kudus hanya bisa dilayankan sekali oleh satu romo. Nggak bisa 2 kali. Itu. Kan Yesus sekali melakukan perjamuan. Itu melanggar pakai redo hari Rabu biar bisa kita ngikuti sembahyang. Iya, belajar. Sering di-share. Ingetin terus. Iya memang diingetin terus, cuma kan Bapak sendiri kan itulah jawabannya tadi kan. Dipikirnya hari Rabu itu yang kita pindah hari Selasa, iya. Padahal yang saya ingat hari Rabu pernah datang ikut sembahyang baru Bible study. Kemarin itu setiap hari itu tertidurnya Theotokos. Setiap hari jam 7 sampai berapa ya? 2 minggu ya? 2 minggu aja. Setelah itu ya biasa lagi, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya Tokos itu siapa? Bunda Maria. Makanya di Matius itu ya, di Matius ada. Nanti lihat di di liturgi pada saat Maria datang ke Elizabeth, dia katakan sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Itu Theotokos, ibu Tuhan. Theo itu Tuhan, Tokos itu ya Maria. Itu. Makanya setiap ada kata Theotokos kita selalu menghormati. Ya.
Jadi bukan apa ya? Bukannya kita menyembah Maria. Tapi mencium-cium Pak. Iya. Iya, memang mencium. Hormati aja ya. Iya, bukan itu. Kita cium segala macam. Enggak sama itu di dalam firman dibilang janganlah ada Allah lain. Kan nggak ada Allah lain. Ya, maksudnya kok mencium-cium gitu loh. Maksudnya jangan ada Allah lain itu lukisan Allah itu tidak boleh digambar. Ya karena memang Allah tidak bisa digambar, tidak bisa dibentuk. Allah itu roh, Allah itu kasih, kan kemarin sudah saya jelaskan. Nggak ada bentuknya. Gitu. Cara mencium itu penghormatan. Hanya gini aja ya. Hanya mencium gini aja. Ah, iya. Kayak yang diambil. Iya. Kan kita juga sering kayaknya kalau kita mengasihi ibu kita, mencium fotonya dimanapun, kangen gitu. Ya kalau pacaran juga sama lah. Iya, tapi kan di hati kita kan bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan. Nah, memang selama ini kan kita itu nggak ada Tuhan yang lain gitu loh, hanya Tuhan yang disembah. Iya memang tidak ada Tuhan yang lain. Itu maksudnya kenapa kita hanya gambar doang gitu loh. Gambar istilahnya tidak mempengaruhi gitu, tapi kenapa kita harus mencium dia gitu loh, mencium Iya, gambar itu penghormatan memang supaya kita mengingat. Ini loh seperti ini. hanya untuk mengingat. Iya. Mengingat perjuangannya. Iya. Oh. Makanya saya Theotokos itu seorang ibu yang luar biasa. Di kitab Kejadian sudah dicatat. Maka saya bilang, kalau kita tahu bahwa Allah itu kudus, firman-Nya pasti kudus. Ya. Manusia kalau berdosa menghampiri Allah akan terbakar. Begitu juga dengan firman-Nya. Kenapa firman-Nya bisa masuk ke rahim Maria? Kalau Maria tidak dikuduskan akan terbakar Maria. Berarti Maria dikuduskan Allah. Suci dia. Suci. Itu sebabnya pada saat kematian Maria 3 hari diangkat oleh Yesus ke surga. Dan itu yang lihat Thomas. Disaksikan itu yang megang sejarah ortodok tentang sejarah kebangkitan Theotokos. Berarti Maria diangkat Tuhan Yesus ke surga. Iya, ke surga. Gitu. Makanya iya. Kenapa sering ada penampakan Maria? Karena dia membuktikan bahwa dia masih ada, diangkat oleh Tuhan Yesus. Sering kan ada penampakan Maria ini. Selama ini kita, kayak saya pribadi di dalam gereja lama, ya menghujat tentang Maria, gitu. Sedangkan Yesus katakan pada saat dia disalib, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu, katanya. Berarti kita menghujat orang tua kita loh. Selama itu, saya juga sama pribadi dulu gitu, sangat membenci tentang tokoh Maria ini. Tapi begitu saya banyak pelajari, oh ternyata salah besar. Gitu. Oke, kita lanjut. Filipi pasal 2 ayat 8, sedikit lagi. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu. Karena Adam tidak taat, yang bisa mengembalikan ketaatan itu kembali siapa? Yesus. Itu sebabnya Yesus taat sampai mati. Yang bisa mengubah dosa itu harus yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Yang bisa mengubah tidak ketaatan, yaitu Yesus. Sebab dia taat sampai mati. Gitu. Jadi kematian Yesus adalah wujud ketaatan dalam dalam melakukan kehendak Bapa. Yang taat ini bukan manusia, ya. Yahudi satu-satunya yang taat ini adalah manusia, penjelmaan daripada firman Allah itu sendiri,
Jadi ketaatan itulah firman itu yang mengembalikan kita kepada Allah. Ya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah? Ya, menyatu dengan Kristus. Pertama apa? Percaya. Kedua, dibaptis. Ketiga, perjamuan, melakukan liturgi-liturgi. Makanya dalam baptisan nanti terakhir ada perjamuan. Ya. Dan apa? Puja Yesus. Ya, lakukan puja Yesus. Ya. Daripada kita diam ini, bagus puja Yesus. Latih. Nanti dengan sendirinya di hati kita ngomong tuh. Tahu nggak? Kalau Bu Ferdi dulu pernah zikir? Enggak, zikir gitu. Ya, kalau dulu saya itu berzikir kan subhanallah, 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 subhanallah. Jadi lama-kelamaan itu dilatih sehingga diri kita itu ngomong sendiri. Makanya banyak saudara kita kalau kaget subhanallah gitu. Sebenarnya kan latihan di hati. Gitu. Makanya puja Yesus itu seperti itu. Di dalam namanya Yesus hadir. Supaya apa? Supaya membentengi kita dalam omong-omongan kita yang keluar yang tidak bermanfaat. Makanya di liturgi ada tuh, jauhkan kita dari omong-omongan yang tidak. Ya, itu di liturgi ada dibacakan seperti itu. Makanya liturgi coba simak kata-katanya. Itu semua dari Alkitabiah, liturgi semuanya. Ya. Makanya yang dikatakan merenungkan firman Allah siang dan malam, ya ini di sini. Coba lakukan. Nggak usah sembahyang Daud lah, Daniel sehari 3 kali. Gitu. Atau sehari 2 kali sembahyangnya Musa. Gitu. Pagi dan petang. Kalau sembahyangnya Daud, kalau kita belum bisa, iya 7 kali. Nggak bisa, ya sembahyang Musa sehari 2 kali. Itu kalau mau latih lagi sembahyangnya Daniel sehari 3 kali dan seterusnya. Gitu. Sehingga tubuh kita terlatih. Ya kita nggak bisa lagi tuh ngomong-ngomongin yang lain tuh. Selalu mengomongkan tentang bagaimana Allah, sebagai ini segala macam. Saya kalau udah sharing sama Romo Daniel, wah, kemarin waktu saya di Padepokan itu di Bogor, itu dari jam berapa? Jam 10 ya sampai Romo, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu ngupas Alkitab aja, belajar sama beliau. Ya. Saya pikir ngapain nih saya sia-siakan ketemu orang ini gitu. Toh kalau kita sekolah teologi mahal, coba sekolah STT, udah berapa juta. Nah ketemu orang ini nih, dosennya yang luar biasa, ya nggak saya sia-siakan. Gratis lagi, tinggal ngobrol nanya doang. Dia kalau ditanya sepatah, sekalimat kita nanya, 2 jam jawabnya. Dari A sampai Z. Dia nggak mau menjelaskan cuman begini nggak mau, detail dari akarnya dulu terus ke atas tuh. Akhirnya ya sama saya juga begitu, karena saya terbiasa diajar seperti itu, sehingga saya juga jadi kebiasaan gitu. Orang nanya begini, ya saya jawabnya lebih gitu. Kayak kemarin di medsos cerita tentang orang Kristen percaya takdir nggak? Dia tanya sama saya bilang saya nggak percaya. Kristen itu nggak ada pengajaran takdir. Kalau Kristen mengajarkan takdir berarti Allah itu nggak kasih. Berarti ada orang yang ditakdirkan untuk masuk neraka, ada orang yang ditakdirkan masuk surga, saya bilang. Nasib? Ya? Nasib? Ya sama aja. Cuma beda kata. Semua bisa berubah jika kita di dalam Kristus dan kita bisa mau melangkah. Semua bisa berubah kok.
Berarti kan tidak ada takdir dan tidak ada nasib. Tapi kenapa dibilang di orang Kristen itu kalau kita semakin setia kepada Tuhan semakin banyak masalah dan semakin banyak ujian? Apa benar itu? Tidak juga. Berarti ikut Tuhan ingin sengsara dong? Karena Tuhan menguji gitu, Tuhan menguji iman. Tidak juga. Makanya konsepnya mengikut Tuhan bukan untuk seperti itu. Mengikut Tuhan kita untuk menyatu dengan Allah. Adalah mengikut Tuhan, menyatu dengan Allah. Tidak ada masalah penyatuan kayak baru kemarin saya murid saya cerita. Dia seorang pengusaha besar. Begitu dia ikut Tuhan, ya dia habis-habisan sampai nol. Oh, saya bilang salah, hati-hati kamu dalam berbicara. Berarti ikut Tuhan sengsara dong, saya bilang gitu. Ya nggak begitu ya juga, kata dia. Ya gimana? Buktinya pembicaraan kamu seperti itu, saya bilang. Tidak ada. Makanya motivasi ikut Tuhan jangan minta diberkati. Motivasi kita mengikut Tuhan itu menyatu dengan Allah, bukan minta diberkati. Akhirnya apa? Pada saat kita tidak diberkati, kita bilang itu ujian. Padahal itu bukan ujian dari kita juga. Itu. Jadi gimana B yang benar? Ya, saya bilang karena orang inilah mempunyai motivasi untuk menolong sesama, saya bilang. Sehingga karakternya terbentuk, saya bilang. Bukan berarti ikut Tuhan sengsara. Tidak seperti itu. Kita mengikut Tuhan karena ingin menyatu dengan kodrat ilahi, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Kristus, bukan sebatas kita mengikut. Itulah akhirnya menjadi kata-kata yang salah didengar. Tuhan bisa ubah kok semuanya. Ya. Contoh, sekarang saya bisa ngobrol sama Pak Ferdi. Tahun depan belum tentu. Berarti kan bisa berubah. Ya. Tahun depan tahu-tahu Pak Ferdi jadi pengusaha, susah dihubungi. Iya. Berarti kan seseorang bisa berubah. Ya, sekarang ya seperti ini. Tapi tahun depan kita nggak ada yang tahu. Makanya Alkitab katakan cukuplah persoalan hari ini untuk hari esok milik Allah. Kita nggak ada yang tahu. Berarti tidak ada nasib dan tidak ada takdir. Bisa berubah. Kalau kita mau melangkah, ya, dan kita mau menyatu dengan Allah, melangkah dengan Allah. Berarti yang pertama itu menyatu dengan Allah. Iya, tujuan kita datang ada di bumi ini, kembali kepada Yesus hadir di bumi ini untuk menyatukan kita kepada Allah. Dengan jalan apa? Menyatu dalam Kristus. Masuk dalam kodrat ilahinya. Ya. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Bentar dulu. Dua Petrus 1 ayat 4. Dua Petrus 1 ayat 4. Ayo bacakan. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam kodrat ilahi, terus Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. itu dia. Masuk dalam kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi?
yaitu firman. Firman itu adalah kodrat ilahi. Kalau firman itu menjadi manusia yang namanya Yesus, otomatis kita harus masuk di dalam Yesus. Galatia pasal 3 ayat 27. Galatia pasal 3 ayat 27. Bacakan. Demikian firman Tuhan, karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu. Saya memakai baju, berarti baju nempel sama saya. Saya memakai Kristus, mengenakan Kristus, berarti Kristus di mana? Itu, sehingga kita bisa menjadi kodrat ilahi. Kenapa? Karena firman yang namanya Yesus masuk dalam diri kita, menempel pada kita, sehingga kita bisa menyatu dengan kodrat ilahi. Karena apa? Karena Kristus menyatu dengan kita. Jadi penekanan dalam gereja ortodoks penyatuan kepada Kristus, sehingga kita bisa mengambil kodrat ilahi itu yang apa yang ditulis dalam 2 Petrus tadi. Oke, itu aja. Ya, kita lanjutkan sembahyang kita. Nantilah di Bible Study kita lanjut dengan sharing-sharing. Ya, Tuhan Yesus memberkati.